Kekoreaan, curhat dong. Gimana? Hari ini kita mau buka sesi curhat. Kenapa? Kita mau buka sesi curhat Yes, kan? Opa Oni curhat dong, gitu. Curhat Oh gimana dong, sih nadanya? Mama. Oh gitu, curhat dong. Tapi sedih sih Ron, rekaman episode ini kita harus berpisah lagi karena ada Iya. PSBB jadi kualitasnya. Jadi kalau pendengar merasa episode ini kualitas audionya rada berbeda karena kita berpisah hanya via suara aja. Padahal kemarin udah senang-senang ya bisa ketemu, bisa ngelihat muka lo langsung. Iya, terus gitu udah selama mulai beberapa minggu udah ya kan? mulai kita ngundang-undang tamu lagi, terus kayaknya pas ada PSBB ini kita mulai sampai waktu yang tidak ditentukan. Yang penting kan tetap merilis tiap minggu dong. Yes, itu yang penting. Ya. Tapi sebelum curhat nih, gue pengen ngebacain satu DM dari pendengar kekoreaan juga. Cuman dia nggak bilang apa-apa sih, dia cuman bilang gini. Jadi ini agak lucu ya. Jadi dia kirim DM ke gue, halo Karon, aku pendengar baru podcast ngedrakor dan kekoreaan. Terus dia bilang gini, jujur agak sulit ya nyari Instagram Karon. Terus gue kayak, ntar dulu, kan di podcast ada di bagian atas Instagram gitu kan. Bahkan Terus dia itu bilang, lu sengaja taruh Instagram kita ya di situ biar orang gampang nyarinya ya. iya, biar gampang reach Iya. out gitu maksud gue kan. Terus dia bilang dia harus sampai surfing, googling nama gue segala macam gitu kayak oke. Terus dia bilang I just want to show some support for you and your partner. I feel very lucky to Ya found this ampun. kind of podcast which can open my mind tentang Ya K-pop. ampun, kata dia makasih ya. gitu. Buka Wah, mata ketiga gitu ya. senang banget ya. Iya, terus dia bilang please keep doing these good things ya kak, because your podcast always give me solution for each Wih. confusion. Wih, nge-rhyme ya, solution for each confusion. Seolah-olah ini kan kita temanya memang lagi mau curhat nih kan, memberi solusi dari Sebenarnya kebingungan. tuh ini tuh apa ya, tiba-tiba aja sih kita tuh sebenarnya nggak official kayak maksudnya kita kan ke Koreaan kayak open banget DM orang-orang kalau mau cerita apa gitu, tapi tuh ada kayak kak aku mau curhat kak, mau dibacain atau enggak, aku pengen nulis aja gitu. Jadi tuh dia ada yang nge-DM lewat @kekorean_twt. Terus gue pikir kayak mungkin jadi tuh ini kayak siaran radio aja kali ya, ada yang ngirim surat ngirim surat jadi kita bacain. Terus pas gue baca masalah dia sama fandomnya kayak ya udah sekalian aja kita bahas gitu. Boleh. Silakan Dit, dibacain dong. Ini gue bacain anonim aja ya karena dia via DM. Maaf ya kak, aku cuma mau curhat di sini masalah fandom, gak dibacain juga nggak apa-apa, cuma mau nuangin unek-unek paling nggak biar hati plong. Jadi kemarin ada kasus fake accusation yang melibatkan Seulgi. Ini kayak sempat lo singgung-singgung juga gak sih di Twitter lo nih Ro? Iya. Yang Seulgi itu dimana Seulgi dituduh sebagai bully pada saat dia SMA. Terus di akun Manifest RV ada yang ngepost, report dong, ini akun yang bilang kalau tanda kutip kalau Seulgi bully aku gak percaya, tapi kalau Joy atau Yere aku percaya, wak. Itu kayak kok ketawa gitu sih? Mungkin maksudnya tuh karena mungkin Joy sama Yeri di RV itu mungkin suka iseng kali ya, jadi kesannya tanda kutip bully gitu. Jadi mungkin ini maksud OP yang ngirim manifestnya mungkin bercanda gitu, kutipan langsungnya. Nah aku reply di bawahnya, TBH sama wak, bukan berarti nuduh dua itu bully ya. Jadi kayaknya sih OP-nya bercanda, terus sama yang ngirim DM ini dia bercandain lagi. Terus si yang nge-DM ini bilang, si anonim ini langsung dibombardir sama komen-komen ngatain aku yang katanya nuduh lah. Padahal maksud aku mungkin aja si OP itu bercanda. Sebagai fans RV garis keras, aku udah tahu kalau Joy atau Yeri itu yang paling sering digodain member lain. Mungkin bercandanya muncul dari situ. Langsung diblok sama di report. Sedih juga sih kak, kayak udah nggak bisa bercanda gitu. Apakah di sini aku yang salah kak? Bahkan sama satu fandom sendiri yang niatnya bercanda langsung main report sama blok aja. Menurutku kultur kayak gini yang bikin orang-orang nggak betah sama fandom. Ruang bercandanya sangat sempit, semuanya sensitif. Dikit-dikit blok. Udah sekian, terima kasih. Itu terus dia bilang kan terus gue balas kan, terus dia balas lagi, oh ya makasih podcastnya kak dan sukses kedepannya buat kekoreaan. Gimana nih Ron? Menurut lo
Lo dulu deh, gimana menurut lo? Kenapa? Mungkin kalau mungkin ada yang belum tahu kali ya yang isunya Selgi ini, yang apa? Iya ya, mungkin ada dikasih background dulu kali Iya, ya. background dulu ya, fake accusation. Jadi tuh mungkin gara-gara kemarin ada postingan yang ada OP anonim yang Ujin itu, jadi ada orang yang melakukan hal yang sama gitu. Biasa bikin akun baru dengan apa? Dengan username yang aneh-anehnya itu. Terus pokoknya dia intinya dia bilang kalau dia ngakunya satu sekolah dulu waktu di SOPA, School of Performing Arts Seoul gitu. Terus dia bilang katanya sih Selgi itu suka minta duit sama dia, terus suka mukulin dia gitu. Terus dia ngasih foto minta duit gitu ya, woi minta duit dong mau jajan gitu kali. Terus dia nggak sama dia tuh nggak bilang kalau itu Selgi, tapi kayak ngasih apa tuh istilahnya tuh apa sih kalau di Korea inisial, oh ya inisial, terus kayaknya cocoknya sama hurufnya Selgi, terus dia bilang kalau KSG gitu ya, KSG iya Kang iya Selgi mungkin gitu. kayak kalau gue ke AHR gitu, pada itu maksudnya lu dari terus dia bilang dari S Entertainment gitu, terus dia katanya wah bullying yang dari Selgi ini parah gini-gini sampai dia depresi lah, sampai minum-minum obat gitu. Terus dia kasih bukti foto kalau dia sekolah di SOPA, tapi kan fans ya pasti nyari buktinya dong. Kan sekarang bisa Google reverse image ya, jadi lu image itu bisa di Google, akhirnya ketahuan lah kalau image itu yang foto dia pakai seragam SOPA itu tuh dia ngambil punya orang. Kayak ini tuh kayak orang nge-troll aja gitu, mungkin gara-gara yang Ujin kemarin kali ya. Terus ya udah akunnya udah hilang, jadi itu kayak tuduhan palsu gitu. Nah kalau itu mungkin kalau ada yang belum tahu, karena menurut gue kasusnya juga gue aja nggak tahu Ron kalau nggak dari lihat Twitter lo. Iya, karena itu juga gue sendiri sebenarnya nggak nyari itu, jadi kayak ada orang yang retweet juga di timeline gue, terus gue kepo. Akhirnya setelah gue kepo kayak wah anjir, ini malah jadi dibecandain. Kalau terus kayak gini nanti akun-akun anonim yang beneran ngalamin tuh jadi nggak ada yang percaya gitu. Kasian kan sebenarnya. Iya, terus kayak gue nggak tahu sih, ini kayaknya nggak terlalu besar juga isunya ya, karena memang fake kan ceritanya. Iya. Ya, Dan terus ya, Revolut cepet gitu ngebuktiin kalau itu fake ya, jadinya nggak kemana-mana gitu. iya akhirnya lanjut. Pokoknya itu sih konteks dari masalah Selgi ini, mungkin ada pendengar Korea yang belum tahu. Terus kalau menurut gue yang masalah bercandanya si anonim DM ini, kalau menurut gue karena tuh mungkin yang masalah bully ini semakin sensitif nggak sih semakin kesini, karena orang tuh gampang banget dikit-dikit buka kartunya tuh bullying gitu loh, padahal tuh tuduhannya belum tentu benar. Kayak gampang banget sekarang nuduh idol itu bullying, kayak dikit-dikit bully. Mungkin mungkin sebelum ini tanda kutip ngetren mungkin nggak apa-apa kali, tapi kan makin lama kesini kata bullying itu suka disalahgunakan gitu loh. Mungkin makanya fans menurut gue sensitif, wajar, kesel mungkin kalau ada yang ngebecandanya kayak idol lo bully ya, jadi karena suka disalahgunain gitu. Menurut gue wajar-wajar aja sih sensitif, bukan berarti maksudnya lo nggak bisa memaksa fans untuk punya pikiran yang sama kayak lo, nggak bisa kan. Mungkin lo yang si anonim ini mungkin lebih chill gitu, tapi kan orang lain kayak gue nggak bisa memaksakan mereka satu persepsi sama gue. Jadi kayak menurut gue kalau bercanda it's okay, tapi mungkin kalau lebay sampai report sama blog itu kadang gue suka kalau gue sendiri mungkin suka berlebihan gitu. Mungkin gue nggak gampang ngeblok. Kalau gue sih tipikal fans yang nggak gampang ngeblok sama report kalau nggak bener-bener hate speech banget gitu loh. Kayak gue mesti baca dulu konteksnya. Tapi mungkin kalau sekedar, karena kalau gue sih gue nangkapnya ini memang bercandaan sih, yang dia bilang Joy sama Yeri kan tadi gue bilangnya. Iya. Joy sama Yeri ini bullying, gue bisa menangkap kalau itu sebagai bercandaan gitu. Mungkin orang lain nggak bisa. Ya intinya gue nggak bisa memaksa orang untuk punya persepsi yang sama gue gitu sih. Kalau lu gimana? Iya. Kalau gue kurang lebih pendapat gue sama kayak lo. Maksudnya bener kalau misalkan kita nggak bisa maksain orang untuk menerima jokes kita, itu emang sering juga terjadi sama gue kan. Maksudnya kayak kadang-kadang gue nulis apa niatnya memang ya nggak ada di serius-seriusnya gitu, tapi sering banget bikin cabe. Iya, ya itu salah satunya gitu. Ya kan? Jadi orang tuh pasti salah sangka gitu. Dan kembali lagi bahwa apa yang kita tulis di sosmed itu bisa
diartikan berbagai macam oleh berbagai orang gitu. Jadi gue ngelihatnya bisa jadi bercanda, tapi orang lain ngelihatnya bisa jadi enggak gitu. Dan ya itu sih, maksudnya ketika lo menulis sesuatu di Twitter, kemudian lo dapat respons dari orang, ya itu adalah konsekuensi langsung yang lo terima gitu. Sebenarnya. Jadi ya apa ya? Ya itu kenapa pada akhirnya sosmed itu sangat dalam tanda kutip berbahaya gitu. Karena kalau lo nggak siap dengan menanggung responsible atas apa yang lo tulis, jadinya kayak gini nih, kayak kok sekarang orang-orang gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin sebenarnya ketika itu apa namanya, kondisinya juga mungkin tidak sedang kayak tadi lo bilang, nggak semuanya bisa dibicarain kan sebenarnya. Apalagi masalah bully-bully ini kan. Iya. Dan kalaupun misalnya bercandanya itu internal fandom gitu, menurut gue ya pasti ada orang yang ngerti juga sih, dan orang yang ngerti juga bakalan kayak ketawa-ketawa sendiri mungkin gitu, dan memutuskan untuk enggak membalas tweet itu. Mungkin karena tweet itu juga dibalasnya di manifest kali ya, makanya jadi kayak rame. Maksudnya kalau misalkan lo si pengirim DM maksudnya komentarnya tanpa konteks tapi di luar, nggak usah reply di situ, gue rasa sih nggak bakalan dikepoin sama orang. Iya, nggak bakal. Mungkin dia nggak bakal di report. Mungkin tahu audiensnya juga kali ya. Kalau misalnya lo reply-nya di manifest, lo netral aja lah gitu. Karena gue yakin sebenarnya ini jokes kayak lo misalnya lo bikin grup WA sesama Revolve gitu, mungkin dengan lo yang satu frekuensi ini akan cocok sih. Tapi kalau udah di manifest dengan audiens yang lebih besar, kayak pikir-pikir dua kali sih. Kayak kita nggak bisa memaksa orang, kan yang tadi gue udah bilang, kayak kita nggak bisa maksa orang untuk bisa chill kayak kita. Jadi lebih mungkin idealnya lebih baik kitanya sendiri sih yang lebih mulai wise, kayak nge-tweetnya gimana, kayak ini eranya juga udah berubah. Lo mau bandingin sama dulu lebih chill ya itu cuman udah nggak bakal bisa. Lo yang ada kita yang beradaptasi sih, nggak bisa kita yang ngeluh kayak tapi kalau menurut gini. Gue juga itu maksudnya sih, gini, bukan berarti lo nggak boleh kayak gitu lagi sih. Iya. Tapi kan? tahu yang waktu yang tepat aja mungkin ya, sama pilihannya, timingnya seperti apa gitu, bahasanya betul. Atau gimana bahasanya. Iya benar-benar. Kalau gue sih tipikal yang kayak nggak masalah sih sebenarnya lo mau nulis apa, karena gue kan orangnya emang nggak pernah terlalu kepikiran ke situ kan. Maksudnya kayak ya nggak semua hal juga harus dianggap serius gitu kalau gue gitu. Cuman kan kalau orang-orang, apalagi kalau di manifest kan culture-nya beda banget kan. Manifest itu nggak tahu deh kalau gue bilang ini gue sepenglihatan gue doang ya, bukan berarti semuanya kayak gini, tapi in some ways gue melihat manifest itu agak-agak toxic sih sebenarnya. Iya makanya gue juga mengurangi bahkan yang kalau gue sih yang di fandom gue ya, yang di Mon Bebe, gue udah nggak ikut manifest gitu lagi. Kayak bahkan yang sekarang kan manifest itu banyak banget ya, apa kayak pokoknya semua topik, semua hobi itu ada manifestnya tuh. Kadang-kadang gue kayak nggak perlu follow orang. Makanan ada, film ada, K-pop per member ada gitu. Gue waktu itu pernah follow manifestnya Wavy, tapi sekarang udah nggak pernah muncul lagi di timeline gue. Kayaknya gue di blok deh. Kayaknya gue kayak pernah nge-reply apa gitu, tapi replaynya juga bercanda. Maksud gue kayak kalau gue nge-reply soal Wavy itu pasti kan lebay dan tidak pernah seserius itu kan maksudnya. Iya. Nah kayaknya dia adminnya kayaknya nggak suka atau gimana. Ini gue nggak tahu, tapi dia nggak pernah muncul lagi di timeline gue. Terus lo nggak ngecek juga ya pakai akun kedua gitu? Iya, gue nggak ngecek juga. Terus kayak tiba-tiba hilang aja gitu. Kayaknya gue di blok deh, karena seinget gue nggak pernah nge-unfollow, atau memang akunnya emang udah nggak ada lagi atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi anyway, biasanya tuh kalau manifest tuh gampang ke suspend, soalnya kan agak spamming ya. Iya betul. Semoga ini ke suspend terus gue cuman seuzon gitu maksudnya. Takutnya kepikiran juga ya, kenapa ini di. Iya. Soalnya tuh kadang-kadang lebay sih. Enggak, tapi emang gitu loh bahayanya. Ini ya, gue melihat ke manifest itu. Kalau gue kan udah nggak peduli ya, gue jujur aja gue di blok sama manifest Mon Bebe. Terus gue juga udah nggak kepikiran sih, tapi kadang manifest Mon Bebe. That's so funny. Gue nggak kayak udah nggak follow lagi lah gitu. Pokoknya terus
gue kepikir kalau gue kan emang udah bodo amat ya, mungkin kalau yang masih baru-baru banget di fandom tiba-tiba dia melakukan kesalahan, apalagi kan moderasinya sekarang ketat banget ya, entah itu lo di spill, entah itu langsung blok, itu pasti orang kepikiran banget sih kayak ya mungkin kalau orang-orang yang baru fandom yang masih ya mungkin yang masih teenage masih bocah gitu, gue yakin akan sangat kepikiran dan itu ya gue takut jadi aja sih. kasihan aja ya. Kasihan. Pokoknya sih kalau saran gue buat si yang mengirim DM, enjoy tetap your aja, fandom iya, tetap jadi nggak usah terlalu dipikirin karena satu hari pasti akan ada momen Twitter will make you down gitu, will bring you down sedown-downnya gitu loh. Tapi ya nggak setiap hari itu tuh pasti ada momen itu. Cuman ya disitulah pada akhirnya lo menurut gue jadi kayak belajar gitu loh. Kayak oh gue tahu ini nggak boleh gitu. Akhirnya ya udah gue kalau misalkan kayak misalkan gue nggak boleh bilang Baekhyun cabe lagi gitu. Oh ya udah gue nggak akan bilang Baekhyun cabe lagi. Gue bilang yang lain aja gitu. Yang lain tetap my cabe anyway gitu, kayak ya udah. Maksud gue kayak gue tahu EXO-L tuh sensitif apa sekarang untuk urusan bersih gitu kan, kayak gue sensitif. Gue jadi inget ini, pokoknya ada yang bikin thread momen-momen aneh di K-pop, terus ada jadi kayaknya pasti Baekhyun sama Kai foto bareng gitu, kayaknya tuh EXO-L tuh niat banget sampai ngedit ngilangin 5 member lainnya gitu. Pokoknya salah satu itu kayak apaan sih. Nah, tadi gue juga sempat ngomong sama salah satu teman gue. Jadi kita sempat ngebahas si effort Thailand gitu kan. Terus kita sempat ngebahas dan dia bilang dia udah dia bilang dia tuh pernah suka banget sama satu grup dan pernah jadi masuk fandom grup itu gitu. Tapi sekarang dia ngaku dia udah nggak jadi bagian dari fandom itu. Maksudnya dia sudah tidak mau mengklaim lagi dirinya sebagai bagian dari fandom itu gitu. Karena alasannya ya itu tadi, ini fandom udah nyebelin banget, udah isinya tuh udah alay banget gitu, kayak apaan sih, toxic banget gitu. Terus gue kenal sama orang ini, dia fangirl lama banget dari zaman HOT, fangirlnya luar biasa gitu maksud gue. Terus jadi dia kayaknya HOT. Ya. Tadi kenapa? Tadi lu bilang dia fangirl dari zaman HOT. Dari zaman HOT. Oh, udah ini terus, dong ya, udah sepuh sekali. Udah senior banget. Tapi memang dia ngikutin banyak banget grup, kayak girl group dia ikutin, terus boy group juga dia ikutin. Seinget gue sih, sejak gue temenan dan kenal sama dia di Twitter, memang dia nge-hype juga sama grup yang tadi dia jadiin fandom dia, kemudian dia keluar itu gitu. Nah terus dia mutusin buat keluar dan dia bilang kayak gue udah capek, gue udah nggak mau jadi bagian dari grup itu. Sampai dia bilang kalau misalkan grup itu ngeluarin lagu, oh ya udah gue dengerin, kalau jelek gue tinggalin, kalau bagus gue akan tetap dengerin. Tapi dia nggak akan ikut kayak nge-hype, nggak akan ikut kayak apapun kegiatan fandom gitu. Terus gue mikir ternyata pengaruh gimana fandom fans ya, membawa diri mereka itu juga sangat penting untuk orang-orang bahkan senior itu gitu. Maksud gue kayak dia aja yang udah di level HOT yang harusnya gitu udah ya, wise dan cuek gitu masih tetap terpengaruh gitu loh maksud gue. Jadi ya gue tidak bilang ada senioritas dalam fandom atau gimana sih maksud gue, tapi ya itu tuh real terjadi gitu. Bahkan orang yang udah lama ngefans aja bisa meninggalkan suatu fandom ketika orang dalam fandom itu behave-nya jelek gitu loh maksud gue. Jadi kayak ya oke, itu ternyata beneran kejadian gitu. Dan gue sangat-sangat menyesal kalau misalkan ada orang yang berhenti suka EXO gara-gara gue lebay gitu ngefansnya gitu loh. Iya, karena dulu gue pernah tuh sedih menerima sih, pengakuan seperti itu gitu. Jadi gue kayak ya oke, akhirnya gue jadi berpikir gue nggak boleh mungkin ada hal yang harus gue tahan-tahan gitu pada akhirnya. Mungkin ada nggak ya? Tetap lebay-lebay aja. Mungkin ada kali ya, gue kayak lo juga, kayak mungkin cara gue ngebawain nge-hype Monsta X dan Wono dengan berlebihan, mungkin orang jadi nggak suka. Kan gue nangkepnya kayak orang-orang kayak, Kak aku suka MX sama Wono gara-gara podcast gitu. Mungkin ada juga yang sebaliknya kali ya. Jadi enak gara-gara gue sering ngomongin. Bisa jadi, cuman maksud gue poinnya adalah lebih baik kan lo tahu yang bagus-bagusnya aja, ya nggak sih? Maksudnya kalau gue sih prefer kayak gitu sih.
Iya, daripada gue harus kepikiran, maksudnya tipikal gue kan overthinking banget. Daripada gue, memang sih nyari tahu tentang diri nama lo tuh emang apa ya, kayak kepo tuh seru gitu. Kayak misalkan sometimes gue pernah nge-search username gue sendiri gitu ya di Twitter gitu. Kira-kira ada nggak ya orang yang ngomongin gue gitu. Tapi itu bodoh sih. Kayak perbuatan yang seharusnya tidak gue lakukan, karena ya orang mau ngomongin lo tuh terserah orang, dan lo kalau emang apa bukan urusan lo untuk tahu, nggak perlu tahu juga gitu, daripada gue kepikiran gitu kan. Kalau gue nggak nge-search name gue juga sih, karena kan gue nggak, ya siapalah orang ngomongin gue. Paling gue kadang nge-search ini podcast kekoreaan di Twitter gitu. Ya jarang sih orang yang mention kayak pengen tahu mereka komen apa itu. Mungkin kalau yang komen yang jelek mereka pasti akan nge-sensor dong biasanya kan. Iya, Jadi iya. kayak, gue paling seringnya itu sih. Untung so far gue selalu baca komen-komen yang yang komen-komen Bagus yang membangun. ya. Iya, yang Iya, bagus. Nah, membangun, yang mendukung gitu. Yang mendukung ya. Mungkin kalau ada yang antis-antis ya mending nggak gue baca aja. Iya, Tapi iya. maksudnya kalau kita aja kayak gitu, apalagi idol yang tiap hari diomongin, pasti akan sangat Betul, kepikiran banget gak sih? Bayangin kayak lu nge-search, buka tiba-tiba ternyata hashtag-hashtag yang lagi trending itu tidak mendukung lo gitu ya. Super M disband party gitu tiba-tiba Kayak, kan. Gue aja orang yang misalnya nge-search, misalnya ada yang komen yang aneh tentang podcast Korean tuh kayak sedih, kepikiran, salah gue apa ya, yaudah yuk kita cepet-cepet minta maaf. Gue tuh bawaannya kayak gitu, apalagi sebagai Iya, iya, idol iya. ya. Dan dia tuh harus Belakangan ini lo makin sensitif tau. Iya, apalagi mereka tuh tipikal yang harus menahan gitu loh. Kalau mau minta maaf aja harus izin lah atau apa gitu kan, harus tanya Iya, iya. manajernya. Apalagi makanya kayak ya men, kalau lo jangan deh trendingin hashtag-hashtag yang aneh. Maksudnya kayak ya mereka tuh pasti nyari tahu. Orang idol itu Monsta X aja bilang kalau kerjaannya sebelum tidur nge-search, googling namanya sendiri di Never Dan gitu-gitu. maksud gue gini, memang sih kita semua aware dengan artis-artis atau idola kita tuh nge-search nama mereka sendiri. Tapi kalau misalkan ada fandom yang suka bersih-bersih, itu kentara banget gak sih? Ketara banget, apalagi kalau udah Dan- trending, apalagi kalau udah trendingnya best boy, ya gue udah tahu nih pasti. dan idolnya juga pasti tahu nggak sih ini Gue yakin ini pasti tahu kayak deh. ini settingan kan gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba orang ujuk-ujuk ngomongin gue best boy ya nggak sih? Iya. Gue tuh pokoknya kan sekarang tuh kan trending itu udah tergantung preferensi kita kan, bukan yang worldwide keseluruhan. Itu tuh tiap hari ada aja setiap fandom yang demand agensinya untuk A, untuk B, untuk C, kayak treatment idol B better gitu. Terus kayak idol B I deserve see. better. Itu hampir tiap hari ada, cuman ganti-ganti aja. Padahal apa maksudnya kayak promote grup ini better, kayak gitu-gitu mulu. Kayak wow, kayak gue nggak tahu sih bakal seberapa jauh maksudnya pengaruh hashtag di Twitter itu, yang sebenarnya hashtagnya trendingnya pun berbeda-beda di setiap orang kan, akan berpengaruh ke agensinya. Itu kayak gue lama-lama mikir, ini useful nggak sih, kayak beneran berguna nggak sih? Mungkin kalau misalnya lo kirim truk ke depan agensinya mungkin ya karena dibaca kan, tapi tuh hampir tiap hari gue lihat trendingnya tuh gitu-gitu mulu. Kayak men, apa kagak capek ya? Pas gue lihat ya LIC gini lagi, bukan berarti gue menyepelekan concernnya fandom ya, tapi gue ngerasa kayak men, kayak ya maksudnya yang mereka yang demand itu kebanyakan grup-grup besar gitu yang menurut gue udah nerima privilege. Padahal kalau gue lebih pengen kayak ya yang deserve hashtag kayak gitu tuh agensi-agensi kecil yang bener-bener terima treatment yang nggak bisa mereka dapat dari agensi besar gitu. Kayak wah, gitu-gitu aja. Tracing deserve better gitu ya. Iya, BAP gitu. deserve better gitu. Iya, harusnya misalnya kan. KNK lah deserve better, pokoknya yang totally nunggu Snooper deserve better lah, sampai sekarang nggak comeback kayak ini tuh. Kan kebanyakan grup-grup besar ya kan, gue yakin sebenarnya ada alasan khusus kenapa grup besar itu misalnya lagi nggak rilis entah kena, ya kan kita nggak tahu lah gitu. Mungkin gue kayak kalau misalnya yang udah grup besar gitu sih, gue kayak ya udahlah biasa aja gitu. Nggak sih, ini gue kepikiran aja sih. Ya. Kayak gue sering banget lihat itu trendingnya gini, Nggak apa-apa, begitu nggak lagi. apa-apa. Kan kita temanya curhat, Oh, jadi ya. Oh, Iya, Pak betul, Uni betul, curhat dong. Memang bukan bener
Bener tadi yang kata lo, bukan berarti kita tidak menghormati, maksudnya kayak Iya. ya mungkin hal-hal seperti itu perlu dilakukan mungkin ya, what awareness ya, gue nggak tahu awarenessnya apakah sampai ke manajemen atau enggak, tapi ya at least mereka sudah mencoba Mungkin gitu biar ya. mereka Udahlah. ada kegiatan aja sih, mungkin aware ke fansnya juga kalau ini nih kurang treatmentnya nggak bagus, yang idol ini nggak treatmentnya nggak fair gitu. Wah, setiap hari ada aja sih itu. Ya. Kayak atau enggak we love you Iya, bla 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 bla. Kenapa gue cek kayak perasaan kagak ada masalah apa-apa ya gitu. Kayak kayak gitu-gitu aja, maksudnya yang trending ya idolnya itu lagi orang fandomnya yang gede itu Iya. lagi. Itu Wow, kalau udah ngomongin Kocak fandom iya dan trending ya udah ketahuan akan itu aja lah, Maksudnya kayak nggak perlu gue sebut ya. akan itu aja Iya. Itu sih, itu Oke, keluhanku. ada lagi nggak yang curhat? Alhamdulillah nggak ada sih. Alhamdulillah Ya. udah nggak Jadi, ada ya. kita Baik, buka berarti kita mau kita mau buka sesi curhat ya. Kalian kalau sebenarnya curhatnya nggak perlu yang sedih-sedih. Kalau ada curhat kebahagiaan kayak, Kak, aku berhasil menemukan jodohku gara-gara aku suka Monsta X, boleh cerita aja ke @kekoreaan_twt atau @kekoreaan_ig. nanti seru, kita bikin bacain. sesi kekoreaan confession lagi kali ya. Tapi Iya, yang iya, ini versi random aja dulu. Iya, Kayak versi lo mau random. ngomongin apa boleh, Iya. boleh. Yuk, ayo. Nah, Nah, itu aja sih. Kan gini, aku giliran aku curhat boleh nggak? boleh. Gue tau lo mau curhat apa. Orang-orang juga Apa? nungguin curhatan lo. Apa tuh? NCT 2020. Iya gak sih? Wow. Keren banget. Keren gak? Wow. NCT 2020. OT berapa, Ron? 21 ya? Apa 22? Gua gak tahu, gua gak pernah ngitung. Gimana sih? NCT 2020 ini tuh OT. Bentar, gue mesti search dulu. Mana sih? Ada berapa orang sih sekarang di NCT? Maafin gue, serius. NCT 2020 members nih, coba gue search ya, ada berapa Bahkan membernya? OT 21. OT 21? Kalau yang kemarin Black O Black itu kan Black Ops. yang Black O Black kayaknya masih 18 deh, ya nggak sih, Ron? Yang empathy itu? Iya. Iya, sekarang karena kan- belum ada Hendery, belum ada Yang sama belum ada Xiaojun. Ya pas bener dari 21. Gila nih, win-win. Dapat lain gak nih? Kayaknya sih konsepnya bakalan sama kayak yang 2018 sih. Yang Black on Black itu ya? Atau nggak dipecah Iya. jadi unit dulu nanti Iya, baru baru yang pas barengannya. Ada satu lagu yang mereka mungkin akan barengan, tapi ada lagu-lagu juga yang mereka tetap per unit gitu sih kayaknya. Tapi jujur Tapi gue suka loh yang pas zaman empathy itu kayak mereka ngepecah jadi beberapa grup, terus menurut gue lagunya juga enak-enak sih. Terus mungkin gue agak sayangnya pas digabungnya lagu Black O Black itu Black on Black itu menurut gue biasa aja sih, nggak sebagus dengan unit-unit yang sebelumnya. Mungkin eksekusinya kayak wah nanggung gitu. Karena mungkin tipe lagunya juga ya, Ya, mungkin iya yang sih, kayaknya bukan selera lo nggak sih lagunya? Terus juga Jujur aja gua nggak pernah promotenya denger. sebentar nggak sih? Iya, cuma Iya, jadi sebentar karena soalnya. terlalu banyak kan unitnya itu, jadi ini promote yang gue kira tuh title tracknya Black on Black itu, tapi ternyata tuh nggak juga sih. Enggak, title tracknya yang lain lagi Yang bukan Touch sih? ya, gue lupa deh gue. Coba Soalnya kita tuh- search NCT Itu yang pas 2018. tahun itu 2018 ya, Ron, ya Allah, yang saat lo masih di sebelah gue. Kita masih satu, iya Nah, masih kan? sebelah-sebelahan duduk. Oh, waktu yang NCT 2018 itu mereka promonya pakai Boss. Oh ya, lebih banyak bos ya. Lebih banyak Boss sama Baby Don't Stop. Iya itu sih. Gue penasaran sih. Gimana ekspektasi lo apa dengan NCT 2020 ini? OT 21 loh. Ekspektasi gue Yes. agak jauh sih ya. Gue sebenarnya kalau mau dibilang ekspektasi enggak juga, karena nggak mau berekspektasi apapun, karena gue Yes. tahu ini kayak apa sih yang lo harapkan dari interaksi 21 orang gitu, nggak bakal bisa fokus gitu kan. Betul. Nggak bakal bisa fokus kemana. Pada akhirnya ujung-ujungnya yang dekat satu sama lain akan barengan sama yang dekat satu sama lain gitu aja sih. Ujung-ujungnya Wavy akan main sama anak Wavy, Ten akan main sama yang dia kenal-kenal aja di 127 gitu. Anyway, iya dia juga dia nggak di 127, dia di U ya, NCT U ya, gitu-gitu sih. Tapi ya serunya karena ya Win-Win bisa ketemu sama anak-anak 127 lagi gitu aja sih. Walaupun gue lebih suka Win-Win sama Wavy, tapi ya udah lama juga nggak ngeliat Win-Win Yuta gitu kan. Kalau nggak ya anak-anak
Illichil bisa main sama Win-Win lagi. Terus gue lebih berharap bisa ada interaksi antara member Wavy yang baru sih, kayak Henry, Xiaojun sama Yang terus sama anak-anak NCT, karena kan mereka belum pernah yang dalam satu frame bareng kan sebenarnya. Dulu pas awal-awal Jongwoo doang, pas Jongwoo belum masuk U pernah bareng sama Lucas, terus bareng sama siapa Kun gitu. Tapi itu juga kayaknya nggak bareng sama si yang Henry sama, pokoknya yang Henry sama Xiaojun tuh bener-bener 3 member yang belum pernah gabung aja. Dan gue ini correct me if I'm wrong ya, tapi kayaknya memang seinget gue belum pernah. Dan itu sih gue pengen ngelihat interaksi itu sih, walaupun gue yakin nggak akan terlalu banyak sebenarnya. Terus kalau lo tanya keinginan gue yang lain, Renjun sama Chunle bisa ada unit bareng sama vokalisnya Wavy sih. Itu pasti bakal keren banget sih. Terus mereka siapa? nyanyi Renjun sama Chunle. Oh iya. China Line ya. Ya. Dan mereka kan Renjun sama Chunle kan vokalis. Jadi Iya, mereka betul. bisa vokal bareng sama Xiaojun sama Kun, itu bakal kayak seru sih. Itu sih kalau gue. Kalau yang lain-lainnya kayak ya udahlah, karena gue tuh makin bingung sama NCT, karena kayak lo mau lihat apa lagi, NCT itu udah kebanyakan konten kalau buat gue. Jadi kayak apalagi yang mereka belum lakukan ya gitu. Mereka bahasa Indonesia udah, mereka Indonesia sekolah udah. SMA-an pakai hitam putih abu-abu udah gitu. Kayak apalagi Poco-poco yang belum udah, lakukan. iya. Poco-poco Mungkin udah. Gue yang kocak, orang-orang kan mengharapkan untuk distribusi lainnya tuh akan sangat fair ya. Menurut gue lo Nggak bisa. 21 member pasti akan ada orang yang tersisihkan sih, kayak apa ya? Hello, Red Velvet yang 5 aja masih distribusi lainnya masih kayak gitu. Iya, gitu. maksudnya ya lo nggak usah ngarep banyak lah gitu. Mungkin menurut gue yang bisa diantisipasi sub unit sebelum mereka berdua satu ini sih, mungkin kan mereka akan dipencar-pencar nih, kayak lo mungkin nggak menyangka misalnya mungkin Taeyong dengan Yang dan Henry visual attack-nya akan semakin gimana atau gimana gitu. Kayak, ya, mungkin betul, itu betul, yang betul, lebih gue penasaran sih, karena gue suka pas zamannya 2018 empati itu gue juga enak-enak dari Yesterday, Boss gitu, kayak gue suka aja. Bos sih the best banget. The best, Bos kayak, kayak itu kayak katanya sih gue waktu itu kayak gue baca di forumnya itu katanya salah satu kesalahan SM kenapa nggak fokusin di The Boss itu. Harusnya endingnya tuh di The Boss, ngerti gak sih? Itu kan kayak pecah banget ya Boss itu ya, tapi parah sih, itu bagus banget cuy. iya itu kayak penasaran sih gue. Terus nanti mereka bakal promo di Weekly Idol, itu kameranya harus zoom out berapa Tapi kan jauh ya. kan masalahnya kan COVID lagi gelombang kedua di Korea, dan setahu gue juga katanya itu sebenarnya maksimal tuh lo di dalam satu ruangan atau misalnya lagi ada acara tuh kayak 50 orang gitu. Makanya gue bingung ini 50 orang atau berapa ya, gue bingung ini mereka ber-21 ini. Soalnya yang kocak, orang-orang bingung ini nanti NCT 2020 nanti gimana nih musik show, boleh nggak? Soalnya itu kan ber-21 kan, belum sama staff dan lain-lain misalnya di satu ruangan itu. Terus gue bacalah di Twitter, jadi ada yang bilang pas Seventeen kemarin konser online kan staffnya dibatasin kan, dan Seventeen sendiri membernya udah 13. Terus katanya yang kerja Seventeen ya, yang jadi staffnya gitu. Kebayang nggak kayak yang jadi stylistnya si membernya NCT sendiri, yang ngurusin kameranya NCT sendiri, ngambil minum sendiri. Iya. Gitu. Cuman kalau menurut gue sebenarnya cara paling gampang adalah mereka nggak usah kemana-mana gitu. SM bikin aja kayak Beyond Live itu, studio sendiri, staff sendiri, materi bikin di kantor sendiri, tinggal kirim deh ke music show, selesai sebenarnya. Iya sih, bisa sih ya. Ya tapi gue penasaran lah, kapan sih ini mereka? Ya ini kan baru cuman buat, kalau kata hater ya, Karena menjaga kalau ini kata mau jaga kestabilan saham biar saham naik aja gitu, naikin aja dulu, berita keluarin aja dulu, kapannya nggak tahu gitu. Biasanya kalau misalnya ada masalah apa-apa, idol ini dikasih berita comeback biar sahamnya naik lagi gitu, kayak wow, mereka udah belajar bisnis ini ya, cara-cara investasi marketing ya, terus PR. Kita tuh banyak loh belajar di K-pop, marketing, PR, banyak banget. Udah bisa menerka gitu ya. Iyongs banget.
Kalau lo ada nggak member yang lo pengen lihat bareng gitu? Kalau gue jujur aja banyak banget member NCT yang gue suka, jadi nggak pernah ada kepikiran kayak mau siapa sama siapa gitu. Aduh, sebenarnya kan gue NCT gue suka biasa-biasa aja kali ya. Mungkin Hafal juga enggak kayaknya lo ya. gue hafal nama member-membernya, tapi gue bingung kalau disuruh itu gue juga bingung. Iya Apa kan, ya? karena banyak banget soalnya. Enggak, bahkan kalau misalnya itu nih misalnya kartu lah, gue kocok terus gue ambil random, itu kayak udah menjadi suatu Kebahagiaan tersendiri iya, kayak, gitu ya. Lu tutup mata aja ini juga kayak menurut gue akan sangat bagus sih, apa kombinasinya gitu. Iya, Mungkin betul, dari betul, yang betul. suka dapat line-nya kecil-kecil kali ya. Misalnya kalau di Wavy Win-Win line-nya banyak gak? Wah, banyak banget ngalahin Banyak ya? vokal. Enggak ada yang bercanda, enggak lah. Misalnya dia dikit. Win-Win. Kalau di NCT 127 siapa yang line-nya sedikit? Johnny ya? Johnny gak sih? Johnny kalau enggak Yuta enggak sih? Ya pokoknya mungkin digabung-gabungin kali biar nyanyinya banyak. Kalau NCT Dream Iya, siapa iya. yang sedikit? Siapa ya? Kalau NCT Dream gua rasa Jaemin. Yes. Jimin? Enggak ya? Enggak, banyak juga kok. Ya udah lah, gue nggak paham juga deh. Gue kebanyakan Rata gue jadi. kayaknya. Ya, nggak tahu kalau. gue. Ya udah, kita tunggu aja deh gimana formula SM. Karena Ya. akan sangat orang ini sangat mengantisipasi sih, mengantisipati. Bener, Mungkin bener. Gua kayak tunggu banget. kelanjutannya judul albumnya Sympathy kali ya. Kemarin kan Empathy. Ini Sympathy gimana? Keren nggak? Ini kayak prediction gue sih nih. Boleh. Kalau gue Judulnya Sympathy. Tapi anyway kepikiran juga sih NCT U-nya bakal balik dengan lagu seperti apa lagi ya. Gue sih Iya. berharapnya nggak bakalan hip hop banget sih. Nggak suka soalnya. Soalnya kan mereka biasanya suka bikin video introduction ya, kayak yang yearbook itu ya nggak sih Ron? Pas Iya, sebelum iya, Empathy. yang- Itu kan yang udah mereka keren nggak banget ya. Iya. Yang mereka nggak pakai baju itu kan? Iya, yang lu edit videonya. Iya, yang iklan Pons. Iya, itu kayak penasaran sih gue karena ya biasa SM kalau kayak gini no kaleng-kaleng. Iya sih. Ya, Iya sih bener. kita menunggu katanya Oktober nih. Wih, bentar lagi coy. Bentar lagi, coy. Bentar lagi. Monster X juga comeback-nya Oktober, TBH Oh, nih. gue tahu kenapa Oktober. Gue Kenapa? tahu kenapa Oktober. Ngincer Karena itu Oktober tahu. karena Ngincer Oktober itu award ada nggak sih? BTS, Oktober itu ada Blackpink. Jadi kalau SM nggak ngeluarin kalah banget. Oktober itu juga bakal ada GOT7 setahu gue. Oh gitu ya, Monster X juga Oktober. Ya Allah, Monster X ditunda aja November ya, kita mau ngalah aja. Iya, mau saya ngalah aja lah udah. Ya udah Biar Big November Four aja lah. Soalnya memang biasanya tuh Oktober itu banyak karena orang itu kan udah menjelang ini akhir tahun, dan biasanya nominasi-nominasi tuh kayaknya udah mulai ditutup gitu ya nggak sih, November Oktober. Iya. Jadi itu dikejar semua kayak Oktober terakhir setahu gue. iya kayak wah Oktober ini bloodbath banget ya. Tapi memang sih itu emang kalau dilihat dari rencana perilisan Big Four sih emang kayaknya kalau SM nggak ngeluarin justru malah mau dipertanyakan gitu, kayak mana nih persaingan sehat lo gitu. Iya. Ya, Dan ternyata tapi ya itu juga sih karena nggak ada ya, nggak SM nggak ada artisnya lagi. Coba siapa coba? Iya, Super M. Yo. So, terus iya apalagi sih Ron? Ya, gue langsung blank. Iya, NCT 127 NCT 2020 ditunggu, dan jangan lupa Wavy udah punya variety show sendiri loh sekarang. Variety show apa kedua, tapi kali ini di Korea variety show-nya. Ya kan mereka di Korea kan? Iya, mereka lagi di Korea kan. Kalau yang sebelumnya yang Dream Plan itu kan di China kan. Yang sekarang ini mereka sama aplikasi Season gitu namanya di Korea gitu. Itu aja sih ya. Paling Dan kalau mereka yang bikin variety show. yang Wayvision ramainya- judulnya. ya dia mungkin kalau exclusive season gue mungkin nggak akan nonton sih Ron. Gue nonton yang di YouTube aja. Iya sih, gue juga Tapi- bakal nonton di Oke. YouTube aja sih Tapi kayaknya. misalnya speaking about YouTube itu kan sekarang banyak banget konten yang melibatkan Indonesianya ya di YouTube. Kayak kemarin gue nonton kontennya Lee Ji Nyuk yang Attention, yang dia bikin sambal goreng ati. Yang bikin sambal goreng ati. Sambal Ya. goreng. Terus tahu-tahu si Korea Rumit ngundang Jung Sewon.
Jung Sewon gitu, kayak ngobrol-ngobrol biasa makan makanan Indonesia kayak ya nasi goreng, sate gitu sih. Terus terakhir juga yang Day6 Yongke belajar bahasa Indonesia sama Lodi. Kayak wow, banyak banget konten-konten yang melibatkan orang Indo. Dan terus kan yang KBS Indo juga ada kan ya Ron ya? Ada. Tau gak sih? Ya itu kayaknya pengen mengincar views dari Indonesia sih. Iya, dan memang sekarang banyak banget kayaknya ya YouTube channel-channel YouTube yang Indonesia punya staff Indonesia gitu. Jadi atau kalau enggak staff Indonesia kayak orang Korea yang pernah belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi mereka tahu gitu. Ya tapi memang balik lagi pasarnya emang gede banget sih. Tidak bisa dipungkiri. Seru sih gue nontonin. Menurut lo gimana? Sejauh ini menurut lo masih dalam tahap yang oke atau udah gumoh berlebihan? Masih oke. Masih oke kok, kayak masih oke ya? Iya masih oke, walaupun kayak misalnya kalau ngomongin makanan tuh kan biasanya nasi goreng mulu yang diungkit ya. Tapi gue seneng sih ya pas yang Lee Ji Nyuk itu bikin apa tuh sambal goreng ati. Itu kan kayak wah akhirnya makanan selain nasi goreng. Pas gue nonton juga kocak juga sih. Iya. Kayak ya oke, so far masih oke sih. Kita kayaknya perlu deh nyari lowongan itu. Iya kayak gitu ya. Iya pengen deh. Aduh. Mungkin karena mereka nggak bisa ke Indo juga kali ya. Jadi ya dikasih konten aja. Gue masih menyimpan mimpi sebenarnya kerja kayak gitu yang kerja di Korea. Maksudnya kayak di tim produksi apalah gitu. Kalau dulu kan gue pengennya jadi krunya Running Man kan sebenarnya. Terus setelah gue tahu kerja di TV itu sangat tidak enak, jadi gue nggak mau lagi gitu. Nah terus sekarang ini ketika YouTube-nya naik banget, gue kayak seru juga ya jadi orang di balik video-video YouTube idol ini gitu. Terus tiba-tiba kayak gue menyimpan mimpi aja gitu, pengen kerja di Hello 82 gitu ya, jadi gitu kayak ngetik subtitle gitu ya. Iya gitu kayak, tapi karena gue nggak bisa bahasa Korea jadi subtitlenya dari Inggris ke Indonesia aja gitu. Gitu sih ya, excited untuk melihat penampilan idol lain dengan bahasa Indonesianya. Iya, ini nih sejauh ini idola gue semua udah pernah sih. Gue belum pernah ya, kayak aduh nggak lokal banget dah nih si Monsta X ini. Padahal Shonu mukanya lokal banget ya. Sabar, bentar lagi kayaknya mas-mas karena Jawa gitu. Iya, karena KKOM udah mulai kerja sama media-media sini kan, jadinya mereka pasti tahu akan deh maksud lo sedikit apa. banyak akan datang sih. Oh ya, oke. Itu aja. Jangan lupa baca eksklusif interview The Boys di Detik Hot. Lo interview The Boys coy? Nggak gue sih, temen gue yang interview. Yang comeback yang baru ini ya? Yap. Yang Steeler. Yap. Kemarin tuh pokoknya banyak banget tuh. Udah lihat teasernya belum sih? Parah, cakep banget menurut gue The Boys itu. Kalau misalnya gue nggak tahu apa-apa tentang peragensian, gue akan menganggap The Boys itu dari SM loh. Itu tuh level kecakapannya tuh kayak dempulan SM. Serius dah. Oh iya. Iya. Padahal pas mereka kesini kayaknya nggak. Iya, tapi pas mereka kesini tuh nggak semuanya yang memberikan pesona itu, Nin. Nggak semuanya. Enggak. Lu lihat dulu teaser yang baru ini, yang lagu baru yang ini yang judulnya Steeler. Itu ya Allah bagus banget. Jadi itu kan kayaknya mereka itu pakai sutradara, director yang sama yang pernah bikin videonya NCT. Wah, gue melihat vibe-nya tuh kayak kinclongnya tuh ala SM banget. Kayak lu mesti lihat yang ini. Iya, lihat deh teaser-teasernya mereka bikin video dan lu pasti akan suka. Kan biasa lu Kevin kan. Di situ Kevin ya Allah, dia kan bahasa Inggrisnya bagus banget ya. Itu tuh kayak sesi itu dapet banget. Gue tuh suka, kayak gue jadi suka Kevin deh. Padahal kan bias gue Ki kan. Bias gue Haknyeon tahu sekarang. Haknyeon ya. Ya pokoknya semua cakep. Lo mesti lihat teasernya dulu deh. Dan gue merasa lagunya juga akan sangat SM sih, tipikal SM. Gue lagi lihat fotonya sih ini sekarang. Gitu bahkan itu cakep banget konsep. Ayo dong, The Boys. Terus gue jadi nyesel Ron yang gara-gara waktu itu yang festival apa tuh kan. Waktu itu ada The Boys ya, SKF. Gue kan gak datang hari kedua ya. Kayak karena lo males ya. Males kan, capek. Terus kayak ternyata lo dapet
dapat interview dan menurut gue tuh jaraknya deket banget, sedangkan gue belum pernah Deket ketemu The Boys. banget, gila Iya, Haknyeong cuma anjir. semeter depan gue. Gue nyesel tau gitu, gue ikut aja abis itu gue pulang juga nggak apa-apa deh. Iya, ya Allah, tapi ya itu saking gak Haknyeong jelas promotornya, kesel the deh. best sih. Ya itu gue Guys, antisipasi banget sih comeback The Boys. Lo ada yang Yes. lagu yang lo suka nggak sih, comeback yang lo suka? yang mana nih, Nowadays. The Boys apa Enggak yang lain Oh, kayak yang- minggu-minggu ini. minggu-minggu ini? Yes. Tar dulu. Gue kayaknya kemarin update deh, lihat apa tapi Stray Kids yang baru. Kok lo suka sih? Lo suka Ron? Nggak tahu, gue suka aja, nggak tahu kenapa. Yes, gue juga suka sih kayak gue mungkin nggak bilang pertama kan. Gue memang kalau Stray Kids tuh lebih suka side B-nya ya, karena gue merasa memang dia tuh tipikal musiknya tuh sangat apa ya? Sangat edgy banget gitu loh. Jadi gue memang susah untuk mencerna gitu. Gue suka musik edgy, tapi kalau Stray Kids itu susah banget untuk mencerna. Tapi kalau yang Backdoor ini gue suka banget sih. Iya, gue juga Iya. sih, masuk banget sama gue. Gue lebih suka ini daripada lagu yang sebelumnya yang God's Menu. Yang God's Menu, iya ya. Yang God's Menu tuh menurut gue memang dibuat untuk fans banget sih. Maksudnya Iya, kayak yang idealisme musik mereka banget Iya, gitu loh. betul. Dan menurut gue yang Jadi- Backdoor ini juga masih, tapi entah kenapa ini gue suka sih. Ada pop yang bikin dia jadi lebih merambah ke pendengar awam gak sih menurut lo? Iya, betul. Musiknya. Dan gue merasa sejak di era God's Menu ini si Stray Kids itu identitas visual dan musiknya udah dapet banget sih. Karena kalau misalnya kita mungkin suka bilang kayak tipikal musik tanda kurang musik berisik lah, misalnya kayak Big Bang juga musik-musiknya berisik gitu. Tapi misalnya Monsta X juga musik-musiknya berisik gitu, Ace juga, tapi Stray Kids punya ciri khasnya sendiri kayak 80s gitu loh. 80s juga musiknya berisik, tapi itu ada signature-nya tersendiri. Itu sih yang gue salut dari Stray Kids, kayak wah gue suka banget. Gue jadi ingat ada yang nge-DM gue kayak, halo Karon dan Kadita, aku mendengar dari awal episode 1 sampai sekarang. Seandainya episode nanti mau bahas comeback Stray Kids, aku rekomendasiin Kadita dan Karon coba tonton King Max of Singer-nya Changbin dan Han Jisung. Mereka dua-duanya main rapper. Makasih Karon dan Kadita. Kayak lo suka. Gue nonton sih. Biasanya gue suka tuh ngeliatin cut-cutnya. Tapi lo ada yang lo suka gak sih di Stray Kids, apa lo belum familiar banget sama membernya? Nggak tahu gue. Gue Belum nggak selama tahu ya? ini nulis berita Bang Chan, Triraca juga gue nggak tahu yang mana orang. Iya. Karena ya lo murni suka lagunya aja ya. Iya, Iya, kayak gue dengerin terus menurut gue oke gitu. Gue bahkan kemarin gue bikin artikel yang comeback yang Backdoor itu, judul artikel gue It's a Bop. Tapi kalau memang kalau Stray Kids, bagus sih, gue suka. kalau Stray Kids gacoan gue emang Han sih, Han Jisung itu kayak sejak dia ditinggal membernya yang main vokal, gue nggak menyangka kan Han itu sebenarnya rapper, karena itu vokalnya bagus banget, bisa nutupin lah dia sama namanya member Seungmin. Gue familiar sih sama Stray Kids karena mutual gue banyak banget yang suka Stray Kids, jadi kayak terpapar lah gue gitu, kayak gue sukanya Han, lucu banget dia. Tapi orang-orang akan suka yang namanya Hyunjin itu sih, itu cakep banget sih Ron, yang kayak mukanya tuh kayak muka komik yang rambutnya gondrong. Kalau lo nonton MV-nya tau gak sih? Oke, nanti gue coba lihat lagi deh. Belum familiar banget ya. Ya sih, pokoknya Kan gue juga gue suka. masih Iya. nggak bisa ngebedain. Bukan nggak bisa ngebedain. Belum. Ya. Tapi menurut gue Normalize lu suka suatu grup Normalize lu suka lagu dari suatu grup, tapi memang lu nggak kenal pun juga nggak masalah, suka aja. Iya. Iya. Ini buktinya Stray Kids awalnya kan kita pernah bahas kan Stray Kids yang dulu, yang apa sih yang judul yang lagunya bikin pusing banget itu yang My episode Pace. awal kekoreaan. Pokoknya kita pernah lah bahas Stray Kids. Kan gue bilang kayak ini apa sih lagunya bikin pusing gitu. Tapi in the end ketika mereka bikin lagu yang emang sesuai sama frekuensi gue, oke kok gue suka. Gue bisa kok mendengarkannya gitu. Iya. Lumayan kok album, gue belum dengerin albumnya sih, tapi album dia yang God's Menu itu B-side-nya enak-enak sih. Itu baru Dan cocok ini di kuping gue. repackage-nya kan Iya, ini sebenarnya. repackage tapi nambah lagunya tuh banyak, kayak 4 apa 5. Kan biasanya kalau repackage kan kayak nambah 2, 1 gitu ya. Tapi ini banyak gitu, kayak produktif banget Stray Kids. EXO juga 4 kalau Saya emang segitu ya biasanya. Soalnya kalau menurut saya si repackage cuma 2. Gue bandinginnya Monsta X.
Udah habis itu belum pernah bikin rilis repackage lagi. Tapi selain yang EXO juga kalau repackage kadang-kadang 3, minimal 3 lah. Nggak pernah sih sampai yang 2 atau 1. Selain yang Backdoor, lagu dia yang ini bukan title track sih, tapi kayak lagu iklan gitu deh, gue juga nggak inget judulnya. Hello Stranger itu juga enak. Hello Stranger. Ya pokoknya gacuan gue itulah si Han. Tapi selain Stray Kids kayak gue juga suka siapa ya? Oh, Promise Nine itu enak banget lagunya, lo udah denger belum? Oh, belum lihat. Tadi ada yang rekomendasikan gue ke gue juga di Twitter kayak tolong lihat Promise Nine yang baru. Itu bagus dia. sekarang. Okay, serius bagus, dan membernya Masya Allah cantik banget, cantik banget kayak aduh gue bingung deh. Serius cantik. Kemarin sempat lihat juga kan di SKF. Iya. Gue enggak, Promise Nine tuh day kedua. Lo harusnya lihat, itu emang parah sih, udah cantik banget kan? cantik banget asli. Ada yang lo suka nggak sih membernya di Promise Nine? Lo ada yang lo tahu nggak? Kayaknya dia salah satu pernah main drama nggak sih? Setahu Aduh, gue. kalau itu gue nggak tahu. Kalau main drama. Promise Nine. It's kayaknya yang kemarin deh. It's Okay to Not Be Okay deh. Iya dia main. Emang ada? Itu. Ada. Jadi suster gitu. Halo? Si namanya Jang Gyuri. Oh ya, Gyuri yang mukanya kayak Jisoo ya, suka dibanding-bandingin sama Jisoo. Iya mirip Jisoo. Nah, si Gyuri tuh cakep banget di yang di Feel Good ini, comeback mereka Feel Good Secret Code itu enak. Gue emang suka Promise Nine sih, tapi memang gue menyayangkan agensinya lama banget bikin dia comeback. Ini kan comebacknya setahun lebih. Iya benar. Kayak gue nggak tahu, Promise Nine tuh kayaknya temporary deh, gara-gara tapi gue nggak tahu deh, gue nggak usah ngomongin. Nah, soalnya mereka dari kemarin yang waktu SKF itu fanboynya banyak banget lah, yang ini yang bawa ya pokoknya bawa banner, pakai baju gitu tuh banyak banget yang kayak mas-mas gitu yang teriak-teriakin mereka. Promise Nine ya, Clover. Berasa gue nggak mas-mas ya. Perasaan gue juga udah tua deh. Ya itu nih lagu week ini gue sukanya Stray Kids Backdoor dan Promise Nine Feel Good. Tapi juga ada sih yang nunggu. Siapa? Sorry, tau gak sih namanya Sorry? SORI. Judul lagunya Initial S. Oh, oke. Iya, pokoknya bagus. Ini lagu gue banget, lagunya kayak game gitu deh. Lo kalau lo dengerin lo tau deh kenapa gue suka, Ron. Kayak disco gitu. Ya, iya sih, tapi nggak disco juga. Istilahnya mungkin musiknya synthwave gitu ya, synthwave. Yang gue sedih sih dari Sorry ini, dia mengakui kalau ini bisa jadi comeback terakhir dia sebelum dia pensiun jadi penyanyi, jadi idol, karena dia udah nggak punya dana. Dan itu kan dari apa tuh, Music Taste ya, apa sih yang platformnya kemarin itu? My Music Taste. Bukan Maxstar. Gue suka tuker deh My Music Taste sama Maxstar Entertainment. Enggak, yang itu loh, platform yang yang donasi Maxstar.co gitu. Jadi Sorry sendiri kayak udah nggak yakin dia akan bisa beraktivitas as idol lagi. Jadi dia mungkin ini akan menjadi terakhir kalinya sih. Kayak gue lihat kayak ya dia rilis tapi kayak ya udah. Lo tau gak sih kan sekarang kan agensi kecil yang mungkin kayak Sorry ini kan dapat duitnya dari mana sih coy? Udah nggak ada offline activity. Seandainya mereka biasanya kan dapat duit dari mini konser ke tur kayak ke Eropa gitu, atau enggak ke Amerika Selatan, kan juga nggak bisa ya ini sih mungkin yang bikin Sorry kayak bilang kayak ini bisa jadi ini comeback lagu terakhir gue gitu. Kayak sedih deh. Yaudah deh. Iya. Itu sama judulnya Sorry, judulnya Initial S, itu juga bagus. Dengerin guys, lagu kesukaannya Dita guys. Yang karena lagu kesukaan gue, udah pasti enak pilihan gue. Itulah. Pastilah. Lagi sih Ran, udah lah ya. Anniversary Day 6 harus dibahas sih. Jangan gitu dong. Emang Day 6 anniversary ya? Anniversary kelima. Lo nggak berasa kan anniversary-nya udah kelima. Oh iya, pas anniversary itu. Wow. Pas anniversary itu Sungjinnya akhirnya nongol. Soalnya Sungjinnya itu hiatus kan, gara-gara terkait kesehatan mental. Dan pas anniversary ini dia akhirnya nongol di V-Live gitu. Kayak ya biasa orang-orang langsung giveaway, karena pas itu timeline gue semuanya giveaway karena Sungjin ada nongol kan. Akhirnya muncul. Iya, kayak dikit-dikit giveaway.
Semua kan kayak gitu. Terus Lo gue pernah sedikit cerita soal Day6. Jadi kan gue kan sebenarnya nggak aware juga ya sama giveaway, sama anniversary-nya gitu. Tapi kemarin kayaknya entah sebelum atau pas sudah anniversary, gue jadi kayak nontonin cut-cutnya mereka di variety show gitu. Terus kayak kok lucu-lucu ya gitu. Sekarang gue lagi kan sebelumnya kan gue biasanya J banget kan. Gue kan bahkan gue mungkin AGJ banget gitu. Tapi sekarang gue lagi ngeliatin si itu. Daun. Bener kan? Satu lagi sih. Bukan Karena Daun. Satu Daun lagi kecil. siapa ya? Yongke. Yang Sain Yongke yang di subunit siapa ya? Daun. Oh, One Pill. One Pill ya, One. Ya, One Pill kecil sih. Ya, tipe lo sih. Gue lagi ya One Pill. Vokalnya Gue juga lagi googling. bagus. Ya, dia kan kemarin pas di ASC Arirang After School Club itu dia ini banget kayak apa? Hilang gitu. Oh, jadi kayak bingung. Jadi lo yang bikin lo gemes gitu ya. Iya kayak bingung ini kenapa kok gemes gitu kayak sedih ngeliat tapi lucu gitu. Terus gue jadi dengerin podcastnya Yongke sama Eric Nam juga di K-pop Debak. Halo K-pop Debak, tetangga kita di chart Spotify. Rival kita ya. Nggak boleh rival, tetangga dong kan mereka kan idol, kita kan manusia biasa. Nggak boleh rival sama idol gitu. Persaingan sehat. Ya, terus gue dengerin podcastnya Yongke gitu kayak gue maksudnya kayak tiba-tiba gue jadi tertarik untuk lebih tahu banyak soal Day6 gitu. Dan hari ini ketika episode ini tayang juga anniversary ke-12-nya IU debut. Jadi Cukahe Ijian sarangnya mah Ayu love. Yaudah deh, karena ini anniversary ke-12, kita tutup dengan lagu Ayu yang paling membekas di hati lo. Lama. Boleh nggak? Lagu debut? Boleh lah. Lagu debut boleh nggak? Marshmallow lagu debut kan? Ayu ya, judulnya Bukan Marshmallow ya? Gue taunya Marshmallow. Apa? Lagu debut Ayu judulnya Mia Missing Child. Oh, oke. Boleh. Gue kan Tapi itu balad. Ya, kenapa emang kalau balad? Ya kan lo nggak suka. Nggak, ya. Pas banget, gue nggak tahu kenapa pas hari ini banget. Gue tuh memang dengerin lagu-lagunya Ayu kan. Pas banget kayak, wah ini mungkin suatu takdir gitu ya. Pas banget gue dengerin lagu-lagu Ayu pas gue kerja ini. Yang terus mana kayak, yang paling lo suka? Gue mungkin ngomongin side B ya, kayak gue suka banget lagu dia yang Jam. Itu bagus banget. Bukan Jam tuh. Dan bogoin entasi dan bogotai. Yang harusnya tuh dapat MV yang dia dikejar-kejar sama brokoli apa sama jagung ya? Sama kue. Iya itu yang dia ada kue-kuenya ya bener-bener. Ya dikejar kue ya apa sih? Gue lupa deh. Kok brokoli? Itu lagu sih? mabok tahu? Iya. Makanya mungkin gue suka lagu-lagu seperti itu, kayak gue suka Ayu Jam. Nyanyi gue udah bagus gak? Tapi lo dengerin juga beside dari album-album yang awal-awal deh. Oh ya, gue dengerin yang baru-baru walaupun itu dia masih disetir manajemen banget sih musiknya, jadi mungkin nggak akan masuk sama lo. Tapi worth to listen kalau menurut gue. Iya, boleh. Oke deh. Apa sih? Ya, pokoknya rekomendasiran aku akan dengerin. Oke, rekomendasi gue apa ya? Udah kan tadi udah ngomongin ini nggak usah rekomendasi lagi lah. Gue udah ya tadi ya Mia ya. Oh ya lupa gue. Gue gue tadi karena Day6 anniversary mau rekomendasiin Congratulations. Day6 Congratulations. Congratulations terus gak sih gue? Congratulations. Setiap ngomongin Day6 Congratulations mulu. Iya kan mereka lagi anniversary ya, harus di-congratulate dong. Bosan nggak ada referensi yang lain apa? Ya wis, jangan lupa Ayu Mia.